saya David Kurniawan, NIM saya 8776230013. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anak dengan gangguan berbicara. Yang pertama itu, anak dengan gangguan berbicara adalah anak yang mengalami hambatan dalam kemampuan mengucapkan kata, menyusun kalimat, atau menyampaikan pesan secara verbal sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Kondisi ini membuat anak kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang tua maupun orang lain di lingkup sosial, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun sosial. Gangguan ini dapat terlihat sejak usia dini ketika anak tidak menunjukkan perkembangan berbicara yang sesuai, atau ketika ucapannya sulit dipahami oleh orang lain meskipun usianya sudah cukup besar. Untuk ciri-cirinya sendiri pada anak dengan gangguan berbicara ini, yang pertama adalah kosakata yang terbatas. Anak hanya menggunakan sedikit kosakata dibandingkan dengan anak yang lainnya. Contohnya ini, anak usia 5 tahun seharusnya dia sudah menyusun kata atau kalimat, tetapi ia hanya berkata mau, itu, atau minum tanpa kalimat lengkap. Seperti misal, saya mau minum gitu. Jadi anak tersebut itu hanya mengucapkan kata minum, bukan saya mau minum. Nah, yang kedua yaitu ucapan yang tidak jelas, atau ini gangguan artikulasi. Anak kesulitan mengucapkan bunyi huruf tertentu sehingga kata yang diucapkan itu sulit dipahami. Contohnya, misal kata sapi terdengar menjadi api, atau mungkin pi, atau susu itu menjadi cucu, atau mungkin tutu. Nah, sehingga orang lain itu sulit untuk memahami kata tersebut. Lalu yang ketiga ada kesulitan menyusun kalimat. Nah, anak ini belum mampu merangkai kata menjadi kalimat yang benar. Contohnya, misal kalimatnya, aku tadi pergi ke sekolah. Nah, anak tersebut jadinya mengucapkannya itu, tadi ke sekolah aku pergi, bukan aku tadi pergi ke sekolah, tapi ke sekolah aku tadi pergi gitu. Jadi dia masih susah gitu untuk menyusun kalimatnya sendiri. Lalu yang selanjutnya, yang keempat itu ada lebih sering menggunakan isyarat daripada berbicara. Nah, anak ini cenderung menunjukkan atau menarik orang lain untuk menyampaikan keinginannya. Misalnya, dia ingin minum. Nah, dia mendekati ibunya, tapi dia tidak bilang aku ingin minum gitu, tidak. Dia hanya menarik baju ibunya, lalu untuk mengantarkan dia ke dapur ya, dan mengambilkan minum untuknya. Lalu yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah kurangnya percaya diri di saat berbicara. Nah, anak ini masih merasa malu atau mungkin takut salah atau enggan berbicara di depan orang lain. Contohnya adalah anak diam ketika guru itu bertanya di kelas, atau dia bersembunyi karena dia takut atau mungkin malu dengan teman lainnya. Selanjutnya yaitu yang kedua ada permasalahan yang mungkin terjadi. Nah, pada anak dengan gangguan berbicara ini, permasalahan yang mungkin terjadi itu yang pertama ada kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Anak ini dia tidak dapat menyampaikan keinginan atau pikirannya itu dengan jelas. Nah, misal contohnya ini, teman itu tidak memahami ketika anak meminta mainan sehingga terjadi kesalahpahaman. Nah, jadi pada saat diminta mainan itu, nah anak itu dia tidak bisa berkomunikasi, dia jadi asal rebut saja. Nah, jadi anak yang lain salah paham. Maka dari itu hal itu menjadi permasalahan yang pertama, yaitu kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang kedua ada hambatan dalam proses belajar di sekolah. Anak ini dia kesulitan dalam mengikuti pelajaran yang membutuhkan kemampuan visual. Contohnya nih, anak tidak mampu menjawab pertanyaan lisan dari guru, atau kesulitan membaca nyaring di depan kelas. Nah, jadi anak itu dia mengalami kesulitan. Misal guru bertanya kepada dia,
satu tambah satu satu tambah satu itu berapa. Nah, karena anak itu kesulitan untuk berbicara, maka anak tersebut itu hanya diam dan dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Itu bukannya dia tidak mampu, tapi dia itu hanya tidak bisa menyampaikan karena dia mengalami gangguan berbicara. Lalu yang ketiga itu ada frustasi atau emosi yang tidak stabil. Nah, anak ini jadi mungkin menjadi mudah marah atau menangis karena tidak bisa dipahami. Nah, contohnya sendiri yaitu anak itu menangis karena orang tua salah mengartikan keinginannya. Misal dia ingin minum, tapi dia hanya bilangnya minum, 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 tanpa dia bilang aku ingin minum gitu. Maka dari itu orang tua itu tidak mengerti apa yang disampaikan. Maka dari itu dia itu menangis karena keinginannya itu tidak tercapai. Lalu yang keempat yaitu menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, anak ini cenderung menghindari interaksi karena merasa tidak nyaman. Contohnya yaitu anak lebih memilih bermain sendiri daripada bersama teman-temannya. Lalu yang kelima yaitu prestasi akademiknya itu bisa menurun. Nah, karena kemampuan bahasa yang terbatas ini dapat mempengaruhi hasil belajar secara keseluruhan. Contohnya anak itu kesulitan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia atau membaca atau mungkin menulis. Nah, jadi karena dia mengalami gangguan berbicara, jadi anak itu tidak bisa menyampaikan dengan tulisan dia. Jadi prestasi akademiknya itu bisa menurun. Yang ketiga ini yaitu strategi atau stimulasi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah terapi bicara atau speech therapy. Nah, strategi ini yaitu anak dilatih secara khusus untuk memperbaiki kemampuan berbicaranya. Contoh, anak ini dilatih untuk mengucapkan huruf R dengan jelas. Misal ra, ri, tu, re, tu. Nah, karena nantinya dia sudah terbiasa menyebutkan huruf R itu, jadi dia bisa menyebutkan rumah itu dengan jelas. Bukan lagi dia menyebutkan mungkin rumah, rumah atau rumah. Jadi dia bisa menyebutkan dengan jelas yaitu rumah. Nah, lalu yang kedua yaitu menggunakan bahasa sederhana dalam komunikasi sehari-hari. Ini orang dewasa atau orang lain itu dapat menyesuaikan cara berbicaranya agar dapat mudah dipahami oleh anak tersebut. Contohnya dari kata tolong ambilkan buku yang ada di atas meja. Lebih baik itu menggunakan bahasa sederhana yaitu misal ambil buku itu. Jadi jangan terlalu panjang, jangan menggunakan tolong ambilkan buku yang ada di atas meja itu. Jadi hanya menggunakan tolong ambilkan buku itu. Lalu yang ketiga yaitu memberikan waktu respon yang cukup. Nah, anak ini memiliki kesempatan untuk berpikir dan merespon tanpa tergesa-gesa. Nah, contohnya ini guru menunggu beberapa detik setelah bertanya sebelum membantu anak menjawab. Jadi setelah guru bertanya kepada anak itu, dia itu tidak langsung menagih jawabannya, tapi dia menunggu beberapa detik dulu agar anak tersebut bisa menyampaikan jawabannya. Lalu yang keempat yaitu ada tidak mengoreksi cara berbicara. Nah, kesalahan anak ini dapat diperbaiki dengan cara yang lebih tanpa membuat takut. Nah, jadi misalnya jika anak berkata itu, orang tua itu jawab ya, ya, bukan itu malah memarahinya atau menyuruhnya untuk mengulang terus-terusan gitu. Lalu yang kelima ini ada memberikan apresiasi dan dukungan positif. Nah, setiap usaha anak ini dalam berbicara itu harus diberikan pujian agar anak dapat meningkat kemampuannya dan dapat percaya diri terhadap dirinya sendiri. Yaitu contohnya ketika anak berhasil mengucapkan kata rumah gitu, dia tidak lagi mengucapkan kata rumah atau rumah, tapi dia sudah bisa mengucapkan kata rumah gitu. Nah, itu kita berhak memujinya, atau orang tua itu berhak memujinya mungkin dengan cara bagus, kamu sudah bilang itu rumah. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada stimulasi. Nah, stimulasi ini yang pertama
buku bergambar. Orang tua itu atau guru dia dapat mengenalkan kata melalui gambar. Misalnya menunjuk kata kucing. Nah, orang tua atau guru itu sambil berkata, sambil berkata, ini kucing. Nah, lalu guru atau orang tua meminta anak untuk menirukan dia, misal ini kucing, lalu kita menyuruh anak untuk menirukan ini kucing. Yang kedua yaitu meniru suara atau sound imitation. Nah, ini yaitu melatih anak untuk mengucapkan suara sederhana. Contohnya misal mengucapkan suara kucing gitu, mengikuti suara kucing. Jadi kita melatih anak untuk mengikuti suara kucing, misalnya meow meow gitu. Lalu yang ketiga itu ada tanya jawab sederhana. Nah, ini melatih anak untuk merespon pertanyaan singkat. Misal contohnya guru sambil memegang roti dan dia bilang ini apa gitu. Nah, itu agar anak tersebut menjawab ini roti. Yang selanjutnya yaitu ada bernyanyi bersama. Nah, lagu itu membantu anak untuk menghafal kata dan melatih pelafalan. Contohnya misal menyanyikan lagu Balonku Ada 5 sambil mengajak anak tersebut untuk mengikuti liriknya. Jadi menyanyi bersama-sama sambil kita mengajak anak tersebut itu untuk mengikuti atau menirukan liriknya. Permanen jika ditangani dengan tepat dan sejak dini. Dengan dukungan yang tepat dari lingkungan sekitar, seperti orang tua yang sabar, guru yang memahami kebutuhan anak, serta bantuan terapis bicara atau tim kemampuan bicara anak dapat berkembang secara bertahap. Kunci utamanya dalam pendampingan adalah konsistensi, kesadaran, dan pemberian stimulasi yang positif. Dan sebagai contoh, anak yang awalnya hanya menunjuk untuk sesuatu, setelah mendapatkan latihan rutin melalui permainan mungkin atau percakapan sederhana dan terapi, dia dapat mulai mengucapkan kata seperti mau susu dan kemudian berkembang jadi kalimat yang lebih lengkap seperti saya mau minum susu. Kemudian dapat saya jelaskan tentang anak yang gangguan bicara. Jika ada salah satunya yang maaf dan tidak berdaya.